Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah analisis produktivitas. Untuk pertemuan pertama itu pendahuluan. Baik, kita lihat sasaran dari mata kuliah analisis produktivitas. Adapun sasaran dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami, melakukan pengukuran serta mencari dan memilih alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan produktivitas. Ini sasaran dari mata kuliah analisis produktivitas. Kita lihat materi pokok dari mata kuliah ini. Yang pertama, materinya itu penjelasan sasaran kompetensi mata kuliah, proses pembelajaran, overview, materi analisis produktivitas, dan dasar produktivitas. Ini untuk pertemuan yang pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu akan membahas tentang siklus produktivitas, mana ada measurement, evaluation, planning, dan improvement. Measurement atau pengukuran yaitu proses memberikan angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang dapat mencapai karakteristik tertentu. Ini measurement. Kemudian kita lihat evaluation. Evaluation atau evaluasi yaitu merupakan teknik untuk menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian kita lihat planning. Planning atau perencanaan yaitu suatu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja dari suatu organisasi tersebut. Kemudian kita lihat improvement atau perbaikan, yaitu usaha atau upaya untuk berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk atau pelayanan maupun proses. Ini improvement. Kita lihat materi yang berikutnya. Materi yang ketiga yaitu tentang model pengukuran produktivitas. Ada 3 klasifikasi umum, yaitu model pengukuran dari tingkat nasional, kemudian industri jasa, dan pemerintah. Ini materi yang ketiga. Kemudian materi yang keempat, ada perbaikan produktivitas berbasis teknologi. Ada otomasi, CAD, CAM, robotik, aplikasi pada level perusahaan. Otomasi. Kita lihat otomasi. Otomasi merupakan penggunaan mesin, sistem pengendalian, dan teknik informasi untuk optimasi produksi dalam pengiriman barang dan jasa. Kemudian kita lihat CAD. CAD atau Computer Aided Design, yaitu suatu program komputer untuk menggambar suatu produk. Kemudian CAM. CAM ini merupakan lanjutan dari CAD. CAM atau Computer Assisted Manufacturing, yaitu software komputer untuk mengontrol peralatan mesin selama proses manufacturing. Kemudian kita robotik. Robotik yaitu seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan maupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian aplikasi pada level perusahaan, yaitu suatu tempat, wadah, atau suatu media di mana orang-orang bekerja sama secara rasional dan terstruktur, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam mengelola suatu sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ini materi yang keempat. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang perbaikan produktivitas berbasis pekerja, di mana insentif finansial perorangan dan kelompok atau promosi tenaga kerja, pengayaan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini materi yang akan kita pelajari sampai UTS. Adapun materi berikutnya, materi 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 ini setelah UTS. Ini materi-materi dari analisis produktivitas. Kemudian referensi yang kita gunakan ada Shigeyasu Sakamoto 2010, yaitu Beyond World Class Productivity Industrial Engineering Practice and Theory.
Kemudian ada Smart DJ 1985, Productivity Engineering and Management. Kemudian ada Stephen Europa 2008, Going Lean, How the Best Companies Apply Lean Manufacturing. Kemudian ada Laker, Jeffrey K. and David Meyer, itu The Toyota Way Playbook. Kemudian No, Teiji 1990, Toyota Production System. Nah, itu referensi yang kita pakai. Nah, ini kontrak perkuliahan kita. Strategi perkuliahan kuliah secara online atau daring itu mengupload materi pokok bahasan dan menjelaskan isi dari sub pokok bahasan, pendalaman berupa diskusi, studi kasus, latihan mengerjakan soal secara perorangan dan juga secara kelompok. Kriteria penilaian: UAS 35%, UTS 30%, tugas-tugas dan kuis 20%, kemudian kehadiran 15%. Kita lihat apa itu produktivitas. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas ini muncul di tahun 1776 dalam makalah yang ditulis oleh Quesnay dari Prancis, yaitu seorang ekonom Prancis dan pemimpin intelektual Pisiokratis, yaitu sekolah sistematis pertama ekonomi politik di Prancis. Nah, kemudian kita lihat filosofi dan spirit tentang produktivitas. Itu ada dua. Yang pertama adalah adanya keinginan atau will, yang kedua adanya upaya atau effort. Nah, dengan adanya keinginan dan upaya ini, maka bisalah kualitas ini ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang. Kemudian kita lihat pengertian produktivitas. Ada secara teknis, ada secara finansial. Nah, secara teknis, adapun pengertian produktivitas secara teknis yaitu suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Atau kita rumuskan dengan P sama dengan O, output per input. Kemudian pengertian produktivitas secara finansial, yaitu pengukuran produktivitas atas output dan input yang telah dikuantifikasi atau dijumlahkan. Ini pengertian produktivitas. Nah, secara sederhana, produktivitas merupakan rasio output dengan input. Di industri manufaktur, output diartikan sebagai produk hasil aktivitas manufaktur, sedangkan input berupa seluruh sumber daya yang digunakan. Dalam menghadapi persaingan global, industri manufaktur Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi negara. Seorang lulusan teknik industri dipersiapkan untuk mampu menyelesaikan problem produktivitas, salah satunya yang ada di industri manufaktur. Untuk menunjang kompetensi tersebut, dirancanglah mata kuliah produktivitas manufaktur. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep produktivitas, penilaian produktivitas pada berbagai sistem manufaktur. Nah, sebagai catatan, pengertian produktivitas perlu dibedakan dengan produksi. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian penambahan hasil dan perbaikan cara berproduksi. Kemudian, peningkatan produktivitas tidak selalu dihasilkan dengan peningkatan produksi. Nah, inilah yang dapat disampaikan dalam pertemuan pertama kali ini. Terlebih terkurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.